Bagaimana memiliki kematian yang berharga di mata Tuhan? Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga tidaknya kematian seseorang tidak ditentukan oleh gelar, kekayaan, status sosial, apakah dia bangsawan atau rakyat jelata. Memiliki kematian yang berharga dimulai dari hal yang pertama, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan selama hidup. Orang yang kematiannya berharga tentu orang yang telah berjalan dan membangun hubungan yang baik bersama Tuhan selama ia hidup. Orang yang mengenal Tuhan dan yang telah mengalami keberadaan Tuhan secara nyata melalui pengalaman-pengalaman hidup dan bukan dari kata orang. Orang yang mengalami Tuhan pasti menyadari bahwa hidupnya dari Tuhan. Maka segala sesuatu yang dilakukan, dikerjakan, semua harus mengarah pada satu tujuan, yaitu tujuan Tuhan dan maksud Tuhan, mengapa dia diciptakan dan diberikan kehidupan oleh Tuhan. Sebab tidak mungkin orang yang selama hidupnya tidak pernah bergaul dengan Tuhan, tidak peduli dengan perasaan kehendak Tuhan, maka ketika dia mati kematiannya berharga. Ini tentu mustahil, sebab hidup ini menjadi berharga ketika diisi dan dijalani bersama Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Hal yang kedua, kematian menjadi berharga ketika seseorang mengalami pembaharuan pikiran melalui firman yang dikonsumsi setiap hari. Roma 1 ayat 16 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan Roma 12 ayat 2 berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu tahu apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Bapak Ibu, tahu apa yang baik dan yang berkenan, tentu itu semua dari pembaharuan yang kita terima dari kekuatan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika orang meresponi kebenaran firman Tuhan secara benar, maka Tuhan pasti memberikan kita kemampuan untuk berubah. Sebab Tuhan tidak akan bisa mengubah seseorang jika orang tersebut tidak mau berubah. Artinya ada kerjasama antara manusia dan Tuhan. Bukti perubahan seseorang akan terlihat dari hidupnya yang berkualitas. Di antaranya tidak malas, menjadi bertanggung jawab, rela berkorban bagi orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak korupsi, sebab baginya semua yang dilakukan harus berbau harum bagi Tuhan, membuat nama Tuhan terhormat. Itulah ciri orang yang mengalami pembaharuan. Sebab sebelum seseorang itu berubah, selalu bertujuan semua untuk saya, keluargaku, untuk diriku, untuk kesenanganku. Tetapi ketika kita berubah, apa yang kita pikirkan harus untuk menyenangkan Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan pasti dihormati oleh Bapa di surga. Maka saat melakukan kesalahan, orang yang menghormati Tuhan akan cepat-cepat sadar dan bertobat. Makin hari makin diperbaharui oleh kebenaran dan terus hidup dalam kesucian dan menghormati Tuhan. Hal yang ketiga adalah kematian yang berharga harus adalah orang yang telah berjalan bersama dengan Tuhan dan setia tekun berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu, masa hidup manusia di bumi ini selain sangat singkat, namun juga menghadapi berbagai masalah hidup yang tidak mudah, yang seringkali menekan setiap kita sehingga kita tidak mampu berjuang untuk menjadi pribadi yang tangguh untuk menyenangkan Tuhan. Ditambah dengan usaha iblis yang berusaha setiap hari, yang seperti singa yang mengaum-ngaum, yang membuat kita supaya arah pikiran kita
tujuan kita tidak tertuju kepada Tuhan, sehingga kita tidak sedikit meragukan Tuhan. Tidak sedikit orang yang meragukan Tuhan, kecewa kepada Tuhan, sehingga lambat laun membuat kita jauh daripada Tuhan, yang membuat kita dalam kebinasaan. Maka Bapak Ibu, dibutuhkan kesetiaan, ketekunan dalam mengisi hari-hari kita bersama dengan Tuhan, mengisi hari-hari kita bersama keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dengan kekuatan Tuhan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, jika kita bersama dengan Tuhan, kita dapat melewatinya. Firman Tuhan berkata bahwa apapun kesulitan yang kita hadapi, itu adalah kesulitan biasa yang seperti orang lain juga alami. Namun karena hidup kita berkualitas bersama dengan Tuhan, masalah-masalah itu akan membawa kita semakin melihat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin bergairah untuk kita tekun mengiring Tuhan, memikul salib, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Baik saat kita bekerja sebagai petani, menjadi guru, tukang tambal ban, menjadi supir angkot, apakah kita pemulung, apakah kita pendeta, pedagang, apakah kita menjadi sebagai hakim, menjadi sebagai jaksa, maka kita menganggap semua itu menjadi sarana untuk kita bekerja, sekaligus menjadi wadah bagi kita, menjadikan pekerjaan kita itu profesi kita, mimbar kita, untuk memberitakan kehidupan Tuhan yang kita hidupi dimanapun kita berada. Maka hidup yang berkualitas tadi selalu hidup dalam kesucian, bersih dan menyenangkan Tuhan. Ini adalah hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar. Apapun keadaan kita hari ini, kita harus berjuang menjadikan hidup ini berharga. Bukan karena kita dipenuhi dengan banyak hal, tetapi karena kita bersama dengan Tuhan. Maka jangan merasa minder, malu karena merasa miskin, tidak memiliki kekayaan dunia seperti yang orang lain miliki. Ingat, semua kekayaan dunia ini hanya sementara dan tidak dibawa ketika kita mati. Perjuangan kita yang seharusnya adalah menyenangkan hati Tuhan, berjuang memiliki hidup yang berharga dalam kesucian, tekun sabar berjalan bersama Tuhan sampai nanti kita menutup mata dan disambut oleh Tuhan dalam kemuliaannya. Maka Bapak Ibu, semua sahabat, teman-teman, mari kita kejar kehidupan yang berharga, agar ketika kita menutup mata di bumi ini, sungguh-sungguh kehidupan kita dan kita memiliki kehidupan yang berharga sampai nanti ketika kita menutup mata, kematian kita pun menjadi berharga oleh karena kita telah membangun kehidupan yang berharga selama kita hidup di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.